Dan di kesempatan sore hari ini, sebelum kita lanjut lagi ngebahas 6 hal yang meningkatkan fokus yang kita kutip dari femina.co.id, kita pengen mengucapkan selamat sore untuk Flori. Hai Flori. Hai. Katanya tadi mau curhat sama Arif. I'm in a comfort zone. Nah, comfort zone Bener it's apa good. enggak? Coba dicek dulu ya. A good comfort zone. It's a good comfort zone. Tapi ya itu ya lovers, mau kita udah share tadi bahwa sebenarnya adalah menyamakan visi comfort zone itu sebetulnya seperti apa. Jadi udah dikatakan menurut Yuni Lasti Paulinda, sekarang ini adalah comfort zone itu bisa menjadi bagus kalau kita fokus mengerjakannya di satu bidang yang kita geluti. Ya, karena itu bukan comfort zone. Betul, itu bukan comfort zone. But kamu udah menemukan passion kamu di mana dan kamu pursue your career melalui bidang itu gitu, melalui departemen itu. Nah, ini ada beberapa saran, ada 6 hal yang bisa kita lakukan menurut Anthony Rostein MD. Dia adalah psikiater dari University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia. Yang pertama, ini bagus banget nih yang pertama. Ini cara untuk meningkatkan fokus ya. Betul. Itu yang pertama adalah biasakan mencatat. Nah, biasakan itu gue mencatat. banget loh ya. Catat aktivitas atau tugas harian yang tidak boleh dilewatkan. Misalnya ketika Anda ingin memulai conference call atau percakapan penting lainnya, lebih baik catat hal-hal apa saja yang ingin Anda sampaikan sebelum Anda melakukan. Jadi bikin pointers. Bikin pointer. Yang kedua adalah memetakan kegiatan lovers. Jadi dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa otak manusia itu bisa mengurusi 2 tugas secara bersamaan. Itu bisa. Jadi ketika datang tugas yang ketiga, otak kita akan kesulitan untuk mengerjakannya. Makanya saat kita lagi melakukan, misalnya kamu nih mom, masak sambil ngedengerin radio. Ya, itu 2 tugas yang bersamaan. Kamu datang. Nah, ning nong, iya, langsung capek. Atau enggak? Ada yang nangis, udah rame. Jadi memang kita harus memetakan kegiatan, termasuk tugas-tugas harian apa yang akan kita kerjakan atau harus kita kerjakan di hari itu. Ya, itu gue setuju ya. Kita kan sering ada istilah multitasking. Yap. Sebenarnya multitasking itu bagi setiap orang berbeda. Ada yang memang terbiasa mengerjakan 10 pekerjaan sekaligus. Betul. Tapi seperti tadi Arif bilang, 3 aja dia udah kusut. Jadi kita harus bisa tahu kemampuan kita multitasking itu seberapa besar. Are you multitasking? I am. I'm not. You're not. Number 3. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Hmm. Sesungguhnya lingkungan kerja yang kondusif ada di tangan Anda. Saat berhadapan dengan deadline, jika Anda fokus, Anda bisa bekerja di lingkungan yang sepi maupun berisik. Oke. I agree. Yap. Jadi kalau misalnya ada orang bilang gini, aduh saya lagi deadline nih, jangan berisik. Sebenarnya bukan berisik itu yang jadi masalah, tapi kita nggak fokus. Ya. Jadi lingkungan itu yang menciptakan sebenarnya kita sendiri dong. Betul. Ya. Ada juga misalnya gini, aduh gue nggak bisa nih kalau nggak berisik. Oh iya. Atau gue nggak bisa kerja kalau nggak dengerin musik gitu Dengan misalnya. musik. Ya. Sebenarnya sih poinnya bukan musiknya, bukan apa, tapi kita fokus atau enggak. Ya, kita fokus atau tidak melaksanakan. At number 4, you lovers, adalah prioritaskan tugas-tugas. Jadi, Anda itu juga harus bisa menentukan prioritas, termasuk Patty, termasuk saya sendiri. Ya. Mana yang important, mana yang penting, mana yang urgent supaya kita bisa melakukannya, yaitu time management. Ya. Karena manajemen waktu itu gampang untuk diucapkannya, tapi kalau kita nggak fokus mengerjakannya, akhirnya karena kita nggak memprioritaskan tugas, nggak akan terjadi yang namanya time management itu sendiri. Ya, itu betul. Jadi kalau misalnya kita merasa kita bukan orang yang pengingat, Oh iya, kan betul. orang Ada. yang enggak. Betul. Kalau misalnya kita termasuk orang yang nggak pengingat, lebih baik get back to number 1. Biasakan mencatat. Jadi hari itu kita mau Agree. kerjain apa ya? I agree. At number 5, ini penting nih. Number 5, Number 5, sempatkan istirahat. yes. Itu udah pasti ya. Pasti. Hibernasi sebentar. Hibernasi. Jika kebosanan menurunkan produktivitas Anda, ambillah cuti singkat. Kamu bukan robot. Ya, itu I agree with that. Kita bukan robot, you lovers. Jadi istilahnya kita perlu yang namanya Control Alt Del. Nah, atau di reboot. Reboot. Kalau reboot ya. Kalau komputer kan suka di reboot Yeah. kalau udah kepenuhan gitu. Di restart, di reboot, Control Alt Del. Kalau komputer kamu udah sering hang gitu kan, terus kamu yang gini, aduh ini kenapa ya? Terus kamu pencet Control Alt Del. Dah. Pasti hilang. Langsung hilang di semuanya. That is what we need to do juga, karena kita bukan robot, you lovers. Dan nomor 6 adalah rencanakan hal-hal yang menyenangkan. So have a little bit of me time. Iya. Entah kamu barengan sama teman-teman, entah kamu barengan sama suami, entah kamu barengan sama anak kalau kamu udah jadi seorang ibu. Jadi istilahnya reward yourself gitu. Yeah. Lo sering kan untuk mereward diri lo sendiri kan? Oh, harus. Kalau enggak nanti gue bisa mati berdiri. UFM 94,7